masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Periode ini disebut sebagai periode demokrasi terpimpin, sesuai dengan hasil dekret Presiden tahun 1959, yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan oleh Presiden sepenuhnya, padahal Presiden tidak bisa mengendalikan itu semua dengan sendiri. Selain itu, dalam isi dekret dijelaskan bahwa UUD 1945 kembali diterapkan dan UUD 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan sidang konstituan 10 November 1956. Selama periode demokrasi liberal, Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyaknya perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. Kemudian satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional, bersamaan dengan masuknya PKI untuk menyeimbangkan. Meski menurut Soekarno adanya campur tangan PKI bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang. Kehadiran PKI justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa PKI pada 30 September 1965. Masa akhir kekuasaan Soekarno 1966. Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang. Bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi. Terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya pada tanggal 23 Februari 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Supersmar Jenderal Soeharto. Lewat sidang MPRS di bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan, sekaligus diresmikannya Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih ke masa Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintahan. Itulah sejarah singkat Orde Lama yang banyak dikenal secara meluas pada masa kepemimpinan Soekarno. Sekian pemberitahuan dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.